Jadi ini diupload ulang untuk nge-rebranding gitu. Nah, tapi yang jelas ya, di video yang dia upload itu memperlihatkan Elliot yang sedang memasak sekaligus room tour di rumahnya yang merupakan rumah dari sang istri. About 6 o'clock, 7 o'clock, I'm just cooking some dinner. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Halo geng, welcome back to Kamar Jerry. Geng, hari ini kita bakal membahas tentang sebuah kasus yang lagi rame banget nih geng, terkhususnya di Amerika dan Filipina. Nah, kenapa spesifiknya di kedua negara tersebut? Karena kasus ini ternyata melibatkan seorang YouTuber asal Amerika yang bernama Elliot O'Neil, yang mana diketahui kalau beberapa bulan sebelum dia dilaporkan menghilang, dia ini memang sudah tinggal di Filipina karena sudah menikah dengan perempuan lokal di sana. Dan selama Elliot ini tinggal di Filipina, dia itu sering membuat video untuk dijadikan konten di YouTube-nya yang bernama Elliot Eastman. Nah, lalu tiba-tiba nih geng, ada sebuah berita yang cukup mencengangkan, yang mana dikatakan secara mendadak Elliot ini menghilang, dan dia bukan menghilang karena tersesat atau mungkin karena sedang beristirahat dari sosial media, tapi dia ini hilang karena dia diculik oleh beberapa pria di Filipina. Dan gak cuma itu geng, Elliot ini juga dikabarkan mengalami tindakan kekerasan menggunakan senjata yang disebabkan oleh para pria tersebut. Dan kabar mengenai hilangnya Elliot ini sangat menggemparkan Filipina. Dan karena dia berasal dari Amerika Serikat, sehingga otoritas dari Amerika yaitu FBI saat ini terjun langsung dalam penyelidikan mengenai hilangnya Elliot. Nah, dari kejadian hilangnya Elliot ini, banyak yang justru menyoroti tempat tinggalnya Elliot yang ada di Filipina. Jadi selama dia di Filipina itu dia tinggal di sebuah tempat yang termasuk ke dalam salah satu zona paling berbahaya di Filipina yang sering terjadi kasus kriminal di sana. Ditambah lagi, Elliot ini kan bukan orang Filipina, dia itu bule, perawakannya udah pasti beda dengan warga lokal, sehingga dia menjadi sasaran empuk bagi para kriminal yang ada di daerah tersebut. Di video kali ini kita bakal membahas nih geng, mulai dari Elliot ini datang ke Filipina, terus kemudian ketika dia dikabarkan menghilang, dan bagaimana pencarian terhadap Elliot ini. Semuanya bakal kita bahas secara tuntas di Permisi, peristiwa misteri dari berbagai sisi. Nah, untuk pembahasan pertama, kita masuk ke dalam pembahasan bagaimana awal mula Elliot ini tiba di Filipina. Menurut informasi yang gue dapatkan nih geng, Elliot O'Neil atau yang sering disapa dengan nama Elliot ini adalah seseorang yang berasal dari daerah Vermont, yang mana ini merupakan salah satu negara bagian dari Amerika Serikat. Usianya dia ini masih cukup muda, yaitu 26 tahun. Dan sekitar 1,5 tahun yang lalu, Elliot ini pergi ke Filipina dan menikah dengan seorang wanita dari kota Zamboanga, yaitu sebuah kota yang berada di sebelah selatan negara Filipina. Terus nggak diketahui dengan jelas nih geng, bagaimana ceritanya Elliot ini bisa berkenalan dengan si wanita tersebut, dan udah berapa lama nih mereka menjalin hubungan sampai akhirnya mereka memutuskan untuk menikah. Namun sayangnya nih geng, pernikahan yang dinanti-nanti oleh Elliot ini ternyata tiba-tiba batal dilaksanakan karena ternyata wanita tersebut adalah seorang penipu. Nah, tapi Elliotnya sudah keburu nyampe di Filipina di saat itu. Gue juga nggak tahu secara pasti nih ya, penipuan seperti apa yang dilakukan oleh si wanita yang akan dinikahi oleh si Elliot ini. Nah, apa ternyata wanita itu adalah seorang laki-laki atau justru dia ditipu duit gitu, karena kan perkenalannya itu melalui virtual. Nah, terus gue coba cari tahu nih geng, informasi lebih dalam mengenai apa penipuan yang dilakukan oleh si wanita Filipina ini, tapi benar-benar gak ada informasinya sama sekali. Nah, mungkin dari kalian ada yang mengikuti kasus ini dan mengetahui apa yang sebenarnya terjadi antara Elliot dengan si perempuan tersebut, ya bisa tulis di kolom komentar. Nah, tapi geng, dikatakan kalau si Elliot ini ternyata mengalami kerugian finansial yang sangat besar karena berhasil ditipu oleh si wanita tersebut. Nah, singkat ceritanya, setelah kejadian
yang tidak mengenakan tersebut, Elliot ini kembali jatuh cinta ya dengan seorang wanita yang bernama Carisha Jala yang berasal dari daerah Sibuco, sebuah kota di provinsi Zamboanga del Norte, Filipina. Nah, jadi dia move on dari wanita penipu sebelumnya, terus tiba-tiba dia menjalin hubungan lagi dengan wanita lokal lain. Akhirnya mereka berkenalan dan menjalin hubungan percintaan yang terbilang cukup singkat sampai akhirnya Elliot dan Carisha ini memutuskan untuk menikah pada bulan Juli tahun 2023. Jadi belum lama. Lalu geng, setelah mereka menikah, menurut informasi dari media New York Post, Elliot ini sempat kembali dulu ke Amerika dan diketahui kalau dia kembali ke Amerika itu untuk kerja, ngumpulin uang, dan dia memilih untuk pindah setelahnya ke Filipina. Nah, hanya saja nih, ketika dia balik ke Amerika, itu cuma sebentar, baru kemudian akhirnya kembali lagi ke Filipina sampai akhirnya memutuskan untuk tinggal selama-lamanya di sana bersama dengan istrinya yang bernama Carisha tadi. Carisha ini diketahui adalah seorang Muslim, geng. Nah, dia adalah umat Muslim yang berasal dari Filipina, dan ketika Elliot ini ingin menikahi Carisha ini, Elliot pun akhirnya memutuskan untuk masuk Islam. Tercatat, Elliot sudah tinggal bersama dengan istrinya di Sibuco sejak 5 bulan yang lalu, dan selama berada di sana, dia itu memutuskan untuk mendokumentasikan kesehariannya dia dengan si istri. Nah, istilahnya tuh kayak daily vlog gitu. Nah, dia upload di sebuah akun YouTube yang dibuat oleh Elliot sendiri, yaitu Elliot Eastman, yang kalau kita lihat di description YouTube-nya, itu sebenarnya akun sudah dibuat sejak tanggal 19 Desember tahun 2015. Sementara videonya pertama kali diupload sekitar 8 bulan yang lalu, tepat tanggal 20 Februari tahun 2024 dengan judul video Living in the Most Dangerous Area in Philippines, Red Zone. Nah, ini kalian bisa baca sendiri. Nah, ini nggak diketahui ya, apakah ini benar video pertamanya dia atau justru video-video lamanya tuh udah dihapus semua. Jadi ini diupload ulang untuk nge-rebranding gitu. Nah, tapi yang jelas ya, di video yang dia upload itu memperlihatkan Elliot yang sedang memasak sekaligus room tour di rumahnya yang merupakan rumah dari sang istri. About 6 o'clock, 7 o'clock, I'm just cooking some dinner. Terus juga di dalam video itu, Elliot terlihat membagikan momen ketika dia beserta istrinya yaitu Carisha itu berkunjung ke sebuah pantai sambil makan jajanan yang ada di sana. Kemudian dia juga terlihat masuk ke dalam sebuah rumah yang menjadi tempat tinggal mereka selama di sana. Dan sepertinya nih geng, memang letak rumahnya itu berada di dekat pantai. Ya biasalah, bule kalau udah ketemu pantai pasti seneng banget gitu kan. Dan gue sekilas pas lihat videonya agak salah fokus sama rumahnya yang ternyata mirip banget geng sama rumah di Indonesia. Jajanannya pun mirip, nggak jauh beda dengan negara kita. Apalagi kalau kalian bisa lihat wajah dari istrinya, ya mirip banget sama orang Indonesia. Ya memang ras dari Filipina sama Indonesia itu sama gitu ya, jadi nggak heran wajahnya mirip-mirip. Nah, untuk sekarang ini, ketika gue syuting video ini, subscriber dari YouTube-nya Elliot ini sudah mencapai 3,56 ribu subscriber. Nah, jadi belum terlalu rame, belum terlalu banyak, ya tapi cukup lah untuk kreator yang baru upload video. Sampai di sini kita udah tahu dan udah ngerti ya geng, bagaimana latar belakangnya Elliot, bagaimana pertama kali dia datang ke Filipina dan siapa istrinya. Nah, sekarang kita masuk nih ke dalam pembahasan selanjutnya, yaitu kronologi bagaimana Elliot ini tiba-tiba menghilang dan diduga diculik oleh sekelompok orang di Filipina. Kalau kita lihat dari video-video yang diupload oleh Elliot di YouTube-nya, terlihat kalau Elliot ini sangat menikmati hidupnya bersama dengan Carisha di Filipina. Tapi kebahagiaan itu tiba-tiba sirna geng, karena Elliot ini dikabarkan hilang secara tiba-tiba mendadak pada hari Kamis malam tanggal 17 Oktober tahun 2024. Dan kejadiannya itu belum lama ini geng. Nah, kalau menurut ayah mertua dari Elliot yang bernama Abdul Mali Hamsiran Jala, yang juga tinggal bersama dengan dia serta istrinya Carisha, itu sebelum Elliot ini menghilang, ada beberapa pria yang berusaha untuk menerobos masuk ke dalam rumah mereka. Menurut beberapa media, mereka ini berjumlah sekitar 4 orang geng. Dan tentunya mereka itu melakukan hal tersebut tidak dengan tangan kosong, melainkan mereka itu membawa senjata, yaitu yang berjenis M16 atau M16. Nah, kemudian keempat pria tersebut mengenakan topeng, celana panjang, dan kemeja hitam. Keempat pria ini juga mengenalkan diri mereka sebagai seorang anggota polisi, dan entah kenapa mereka datang ke rumahnya Elliot dan mengincar Elliot. Yang mana kan biasa kalau polisi datang, ya mereka akan memberitahukan surat perintah atau memberitahukan tujuan mereka datang. Tapi ini nggak sama sekali.
Pada awalnya, istri dari Elliot, yaitu Carisha, serta keluarganya itu berpikir apakah Elliot ini punya masalah yang berkaitan dengan hukum sehingga ditangkap seperti itu. Nah, tapi selama ini Elliot selalu dengan mereka, jadi mana mungkin Elliot ini sempat melakukan tindakan kejahatan. Setiap harinya sama istrinya terus, sama mertuanya terus. Dan sepengetahuan istrinya Carisha serta anggota keluarga lain, Elliot ini adalah pria yang baik. Ya, nggak ada macam-macamnya gitu. Terus singkat cerita nih geng, kita kembali ketika Elliot ini didatangi oleh 4 pria tadi. Jadi di saat itu Elliot ini sempat ngelawan geng, dan dia menolak untuk ikut dengan si 4 pria itu. Tapi mereka semua udah memegang senjata dan langsung mengintimidasi si Elliot. Karena Elliot ini menolak, akhirnya bagian kakinya si Elliot didor oleh mereka. Jadi sampai si Elliot nggak bisa melawan. Akibat kakinya yang sudah didor, yang membuat Elliot kesakitan dan nggak sanggup lagi untuk melawan, ketika itulah dia dipaksa untuk ditarik keluar rumah. Dan setelah berhasil mendapatkan Elliot, keempat orang itu kemudian membawa dia ke sebuah speedboat yang sudah menunggu di bibir pantai. Dan setelah itu langsung tancap gas menuju Provinsi Basilan atau Sulu. Di dalam kejadian tersebut, keluarganya nggak bisa berbuat apa-apa. Mertuanya yang bernama Abdul Mali itu melaporkan kasus ini kepada pihak kepolisian setempat. Jadi langsung tuh dilaporin. Dan setelah mendapatkan laporan tersebut, pihak kepolisian di Filipina sudah mengkonfirmasi adanya laporan mengenai dugaan penculikan terhadap Elliot ini, yang merupakan seorang warga negara Amerika Serikat. Dan di saat itu polisi berusaha untuk meyakinkan masyarakat, terutama untuk masyarakat yang tinggal di wilayah Sibuko, kalau polisi akan melakukan segala upaya yang mereka bisa untuk memastikan kalau mereka akan menyelamatkan nyawa si bule tersebut. Bagong mukha po doon, isang foreigners po. So kasama po isang foreigner po, sila po ang Lalu geng, tindakan selanjutnya yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah melakukan operasi untuk mencari Elliot yang sudah dibawa oleh para penculik ini. Polisi kemudian menyelidiki dari berbagai keterangan saksi, mulai dari keterangan Abdul Mali, si mertuanya, sampai dengan keterangan yang diberikan oleh masyarakat setempat. Nah, akhirnya terkumpullah tuh informasi kalau diduga Elliot ini diculik oleh 4 orang yang berpura-pura menjadi polisi dan membawa dia menggunakan speedboat menuju Provinsi Basilan atau Sulu tadi. Dan pihak kepolisian setempat berusaha mengejar para tersangka itu, tapi sayangnya nggak berhasil. Jejak mereka benar-benar hilang begitu aja. Menurut keterangan dari Kepala Informasi Kantor Polisi Provinsi yang bernama Robert Akda, identitas dari keempat penculik masih belum diketahui, geng. Jadi, polisi hanya mengandalkan ciri-ciri yang sempat dilihat oleh si mertuanya, yang mana hal ini sebenarnya merupakan informasi yang masih sangat kurang. Makanya, proses pencariannya pun bisa dikatakan sangat sulit dan polisi masih belum berhasil menemukan titik terang. Dan oleh karena itu, pihak kepolisian provinsi melakukan koordinasi dengan unit polisi lain dan pasukan maritim Filipina yang bertugas di sekitar wilayah tersebut. Kalau mereka melihat speedboat dengan ciri-ciri yang sama yang digunakan oleh keempat penculik, mohon segera melaporkan kepada pihak kepolisian serta melakukan penahanan terhadap mereka. Nah, pihak berwenang Filipina kemudian juga meminta bantuan publik untuk bisa melaporkan semisalkan masyarakat Filipina pernah melihat atau mengetahui informasi mengenai peristiwa ini. Philippine police say 26-year-old Elliot Eastman was kidnapped last night by gunmen in Sibuco town in the Zamboanga del Norte province. Terus geng, karena sulitnya mendapatkan informasi mengenai keberadaan dari Elliot, pemerintah kota Sibuco Provinsi Zamboanga del Norte itu memberikan penawaran hadiah berupa uang tunai sebesar 150.000 peso atau yang setara dengan 40,3 juta rupiah. Nah, tawaran ini dibagi menjadi dua, yaitu 100.000 peso atau yang setara dengan 26,8 juta rupiah itu bakal diberikan kepada siapa saja yang bisa memberikan informasi mengenai keberadaan dari Elliot. Nah, lalu 50.000 peso sisanya yang setara dengan 13,4 juta rupiah itu bakal diberikan kepada orang yang bisa mengetahui keberadaan dari speedboat yang digunakan oleh keempat penculik untuk kabur dari Sibuco. Dan di saat itu, petugas informasi Sibuco yang bernama Alia Roldan mengatakan hadiah tersebut diumumkan selama pertemuan Komite Manajemen Krisis Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh wali kota yang bernama Joel Ventura. Dan biaya tersebut, kalau menurut Joel selaku wali kota, diharapkan bisa mempercepat proses penyelidikan dan bisa mendapatkan informasi lain yang
penting yang berkaitan dengan kasus ini. Karena ditakutkan mungkin aja kasus ini tuh bukan kasus penculikan biasa, geng. Bisa jadi keempat penculik tersebut tergabung di dalam sebuah sindikat kejahatan yang menculik orang untuk dijadikan korban perdagangan manusia. Lalu menurut keterangan dari Direktur Polisi Daerah Otonomi Bangsamoro di Mindanao yang bernama Romeo Juan Makapas, pihaknya sudah memerintahkan semua unit polisi yang ada di wilayah tersebut untuk bisa memperketat keamanan dan operasi intelijen mereka karena adanya spekulasi kalau para penculik mungkin saja sudah membawa Elliot ke Basilan. Nah, tapi itu masih menjadi spekulasi dari pihak kepolisian Filipina, geng. Karena si Elliot ini masih merupakan warga negara Amerika. Akhirnya, pemerintah Filipina berusaha untuk meminta bantuan kepada FBI Amerika agar ikut dalam operasi pencarian ini. Di saat itu ada 5 orang agen FBI, geng, yang tiba di Zamboanga. Jadi benar-benar ditangani lah oleh pemerintah Amerika. Mereka, kelima agen FBI ini, melakukan kunjungan kehormatan ke Joel Ventura selaku wali kota Siboco pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober tahun 2024. Selain mereka melakukan kunjungan ke wali kota ini, para agen FBI juga mendatangi rumah dari Carisha yang berada di Sitio Tungawan, Barangay Poblacion, Siboco. Selain agen FBI yang sudah tergabung, pihak Kedutaan Besar Amerika Serikat yang berada di Manila juga sudah memberikan informasi mengenai hilangnya Elliot ini dan mulai melakukan koordinasi dengan otoritas setempat. Setelah bergabungnya FBI dan koordinasi yang dilakukan oleh Kedubes Amerika, itu diharapkan operasi pencarian ini bisa dilakukan dengan cepat dan menyelidiki apa motif sebenarnya dari penculikan ini, geng. Namun menurut informasi terakhir nih dikatakan, pihak berwenang Filipina itu masih belum bisa memastikan apakah penculikan ini cuma kasus penculikan biasa yang hanya meminta tebusan gitu ya, atau enggak sama sekali, sehingga masih belum jelas ya gambaran dari kasus ini. Terus kemudian, Kepolisian Nasional Filipina yang ada di Zamboanga itu mengatakan kalau mereka sudah memiliki nama-nama yang dicurigai terlibat di dalam penculikan Elliot ini. Nah, tapi ini belum fix gitu ya, baru dicurigai doang. Nah, informasi ini didasarkan setelah pihak berwenang memvalidasi petunjuk-petunjuk yang mereka temukan, dan petunjuk inilah yang bakal mereka gunakan untuk melacak kelompok yang bertanggung jawab atas penculikan ini, geng. Dan sampai gue syuting video ini, geng, Elliot ini masih belum ditemukan dan masih dilakukan beberapa upaya untuk pencarian terhadap dia. Dan banyak orang Filipina yang merasa prihatin terhadap kasus ini dan membuat banyak orang menjadi bertanya-tanya, apa tujuan para penculik membawa Elliot? Apa salah dia? Dia kan cuma seorang bule biasa yang menikahi warga lokal. Dia nggak ada kepentingan apapun di sana. Nah, tapi ternyata ada sebagian orang Filipina yang sudah tidak heran dengan kejadian ini karena memang di wilayah Siboco itu tempat di mana Elliot tinggal adalah sebuah tempat yang menjadi wilayah terkenal cukup berbahaya di Filipina karena banyak sekali tragedi penculikan di sana. Apalagi Elliot ini bule. Nah, sekarang kita bakal masuk nih, geng, ke dalam pembahasan selanjutnya, yaitu Siboco yang menjadi zona berbahaya atau red zone di Filipina. Gimana sih terkenalnya daerah ini dengan kriminalnya? Sekarang kita bahas. Siboco adalah daerah yang memang sudah dikenal sangat berbahaya nih, geng, di Filipina dan menjadi daerah yang dihindari oleh para turis ketika mereka berkunjung ke negara tersebut. Nah, terus kenapa Elliot datang ke sana? Apakah karena cinta doang, menikah doang, dan apakah selama ini dia nggak tahu kalau tempat tersebut adalah daerah berbahaya? Ya, yang jelas Elliotnya tahu ya, geng, daerah Siboco ini adalah wilayah yang berbahaya. Ya, hal ini dituliskan sendiri di description YouTube-nya. Kalian bisa baca sendiri. Dan di situ dia menulis namanya, umurnya, dan alasan mengapa dia tinggal di sana. Yang mana alasannya ya seperti yang udah gue sebutkan sebelumnya, kalau dia menikah dengan wanita asal sana yang bernama Carisha yang merupakan warga negara Filipina. Kemudian dia melanjutkan kalimatnya nih, geng, dengan menuliskan, Zamboanga del Norte adalah daerah yang baru berkembang di Filipina yang dulunya hanya bisa diakses dengan perahu, katanya. Nah, saya akan menunjukkan kehidupan sehari-hari saya sebagai orang asing pertama dan satu-satunya yang pernah tinggal di sini, yaitu di Siboco, untuk jangka waktu yang lama. Terus juga, geng, di video pertamanya dia juga membuat sebuah judul video Living in the Most Dangerous Area of the Philippines, Red Zone. Ya, itu artinya sebenarnya dia udah tahu kalau daerah tersebut sangat berbahaya untuk dia sendiri selaku warga bule. Selain karena menikahi Carisha yang merupakan warga lokal, dia ini juga merasa tertantang gitu, geng, untuk tinggal di sana dan ingin membuktikan kalau dia yang notabene adalah seorang warga negara asing bisa tinggal di sana dalam waktu yang cukup lama dan mungkin bisa menjadi satu-satunya warga negara asing yang bisa tinggal di sana.
sana. Terus geng, sebelum kejadian penculikan tersebut, tepatnya beberapa minggu yang lalu ya, Elliot ini ternyata pernah live streaming di Facebooknya dia geng. Dimana pada saat live, Elliot ini sempat mengaku kalau dia itu takut tinggal di Sibuko sebenarnya. Dia mengatakan kalau selama dia tinggal di sana, hidupnya itu ya merasa terancam, terutama di tempat di mana dia tinggal. Karena tempat tinggalnya itu berada di daerah paling berbahaya, jadi benar-benar seperti red zone atau zona merah yang kapan saja dia ini bisa die atau bisa hilang dan ya akhirnya terjadi gitu kan. Hal yang paling dia takutkan adalah ketika malam hari, yang mana ini membuat dia selalu susah tidur. Nah, cuma dia mengaku kalau sekarang kondisi tersebut jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Ya entah mungkin orang-orang di sana ya ramah sama dia atau dia merasa kayak udah nyatu sama orang lokal kali ya. Tapi kan tetap aja dia itu berbeda. Dia bule yang terlihat sangat kontras dengan orang lain. Terus kemudian menurut beberapa media dikatakan Elliot ini pernah mengatakan di sebuah video kalau dia ternyata tidak disukai oleh komunitasnya sendiri geng. Ini gue nggak tahu ya komunitas yang dimaksud itu siapa. Apakah orang-orang Amerika yang tinggal di Filipina atau justru masyarakat sekitar sana yang tidak suka sama keberadaan Elliot sebagai bule di kota itu. Namun Elliot mengatakan kalau ketidaksukaan orang-orang terhadap dia itu membuat orang-orang tersebut menginginkan hal-hal buruk terjadi kepada dia, yang mana artinya dia ini sebenarnya ya udah merasa terancam dari sebelum-sebelumnya. Terus nggak cuma itu, Elliot juga sempat mengaku kalau Carissa beserta keluarganya sudah mendapatkan ancaman kalau mereka bakal diculik. Nah, jadi udah ada tanda-tanda ya kenapa Elliot ini nggak langsung bertindak gitu. Terus sementara itu geng, menurut juru bicara dari kantor polisi daerah Semenanjung Zamboanga yang bernama Helen Galvez itu mengatakan kalau sudah dari jauh-jauh hari Elliot ini diperingatkan oleh anggota polisi setempat kalau sering sekali terjadi penculikan di daerah Sibuko dan kota-kota yang ada di daerah Zamboanga del Norte. Cuma Elliot ini masih memilih untuk bertahan, jadi kayak keras kepala gitu si bule ini. Dan bahkan dia membuat video untuk dia upload di YouTube-nya setiap hari. Nah memangnya ada apa sih dengan Sibuko ini kok sampai-sampai Elliot ini cinta banget dengan Sibuko, tapi ya warga sana malah mengingatkan dia hati-hati gitu. Seberapa berbahaya nih daerah Sibuko ini? Nah dari informasi yang gue dapat nih geng, ternyata wilayah Filipina Selatan itu adalah wilayah di Filipina yang bisa dikatakan memiliki sumber daya yang melimpah. Hanya saja wilayah tersebut tidak dikelola dengan baik sehingga sumber daya yang ada itu tidak dimanfaatkan untuk masyarakat dan mengakibatkan tingkat kemiskinan yang sangat-sangat parah di Filipina Selatan ini. Di mana wilayah tersebut melahirkan berbagai tindakan kekerasan, ya kelompok-kelompok perampok, pemberontak yang membuat wilayah tersebut marak terjadi tindakan kriminal. Nah, lagi-lagi faktornya ekonomi. Lalu karena maraknya pemberontakan di sana, singkat cerita, pada tahun 2014 dibuatlah sebuah perjanjian damai antara pemerintah dengan salah satu kelompok pemberontak terbesar yang menguasai Filipina Selatan, yaitu Front Pembebasan Islam Moro namanya. Karena perjanjian inilah, konflik di wilayah Filipina Selatan berhasil diredam dan serangan militer yang dilakukan oleh pemerintah juga berhasil melemahkan kelompok bersenjata tersebut yang lebih kecil seperti kelompok Abu Sayyaf yang memang terkenal kejam dan mengurangi penculikan, pengeboman, serta serangan lainnya secara signifikan. Kalau berbicara tentang kelompok Abu Sayyaf sendiri, itu sudah dikategorikan sebagai organisasi teror oleh Amerika serta pihak Filipina. Nah, kelompok ini adalah cabang dari kerusuhan separatis Muslim yang sudah berlangsung selama puluhan tahun di Filipina Selatan dan sudah melakukan penculikan massal untuk tebusan dan aksi-aksi kejam lainnya. Mereka ini biasanya menargetkan para turis Amerika dan turis Barat lain, serta misionaris agama yang sebagian besar boleh dibebaskan kalau membayar uang tebusan. Nah, banyak orang yang dieksekusi oleh mereka, termasuk banyaknya orang Amerika yang dihabisi di provinsi Pulau Basilan ini. Dan seorang misionaris Amerika yang kehilangan nyawa saat pasukan tentara Filipina mencoba untuk menyelamatkan dia dan istrinya pada tahun 2002 di hutan hujan yang terletak di kota Sirawai dekat Sibuko. Jadi emang udah banyak banget gitu kejadian-kejadian kayak gini. Tapi walaupun sekarang di wilayah Filipina Selatan sudah berkurang frekuensi penculikannya sejak perjanjian damai tersebut, pemerintah Amerika Serikat itu masih menyarankan untuk berhati-hati kepada warga negaranya yang ingin berkunjung ke wilayah tersebut. Bahkan meminta kepada warga Amerika yang mau ke sana agar mempertimbangkan kembali kalau ingin pergi ke Pulau Mindanao, serta menghindari perjalanan ke Pulau Sulu yang berdekatan dengan Mindanao tadi dengan alasan resiko kejahatan, teror, dan kerusuhan sipil serta penculikan yang sangat besar di sana. Semuanya karena faktor kemiskinan. Di dalam peringatan tersebut, pemerintah Amerika Serikat juga mengatakan kalau mereka tidak memiliki kemampuan penuh untuk
bisa memberikan layanan darurat kepada warga negara Amerika di wilayah sana atau di beberapa wilayah Mindanao. Karena para pejabat Amerika memerlukan otorisasi khusus untuk bisa pergi ke wilayah tersebut, saking wilayah tersebut berbahayanya. Nah, jadi bisa dikatakan Elliot ini memang berada di wilayah yang sangat berbahaya, geng, selama dia menikah dengan istrinya. Dan kapanpun nyawanya bisa terancam. Pada akhirnya semuanya terjadi. Lalu geng, kira-kira dibawa kemana Elliot ini oleh para penculiknya? Kalau menurut Direktur Polisi Daerah Otonomi Bangsa Moro yang bernama Romeo, ada spekulasi kalau Elliot ini dibawa oleh penculik ke Pulau Basilan, tempat yang menjadi markas dari kelompok Abu Sayyaf. Hanya saja menurut keterangan dari Gubernur Basilan yang bernama Jim Hataman Saliman, kalau hal tersebut nggak mungkin terjadi karena Basilan sendiri sudah bebas dari militan Abu Sayyaf, katanya. Nah, oleh karena itu sudah nggak ada lagi kelompok tersebut di sana dan nggak mungkin kalau Elliot dibawa ke sana. Sekarang Basilan itu sudah dipenuhi oleh pasukan dari pemerintah, katanya kayak gitu. Nah, sampai saat sekarang ini belum diketahui perkembangan dari kasus ini dan kemana Elliot dibawa oleh para penculik. Untuk sementara itu dulu pembahasan kita, geng. Nanti kalau misalkan ada perkembangan kasusnya, kita bakal bahas lagi di part selanjutnya tentang YouTuber Amerika yang diculik oleh sekelompok orang dan keberadaannya belum diketahui ini. Gimana, geng, menurut kalian tentang pembahasan kali ini? Kira-kira apa motif penculikan dari Elliot ini? Boleh tinggalkan komentar di bawah.